Apa sih yang membuat corona begitu hebat, ya? Sehingga kadang-kala orang baru sakit bukan corona saja, orang sudah bilang corona, ya. Jadi sudah ada penghakiman begitu, ya. Saya suruh anak saya untuk searching di Mbah Google untuk cari tahu corona itu apa sih. Nah, dia forwardkan ke saya untuk tulisan ini. Karena saya ingin tahu besarnya corona sebesar apa. Ternyata didapatkan lewat sumber daripada peneliti di Amerika Serikat namanya Anthony Fair dan Stanley Perman dari Bioteknologi Nasional US. Corona itu diperkirakan dia hanya mencapai ukurannya itu adalah 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Saya sih hanya tahu meter, sentimeter, sampai milimeter. Selanjutnya yang nano atau mikro saya sih nggak tahu. Tapi saya bisa pastikan bahwa virus itu kecil sekali. Makanya bisa dilihat hanya lewat mikroskop. Tidak bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Situasi corona ini hanya gara-gara virus yang mikrometer ini membuat orang mengalami krisis. Segala sendi, segala keadaan, ekonomi, pertahanan, sosial. Tapi ada juga 3 krisis yang lain yang saya sebut dengan krisis rohani. Mungkin krisis ini yang saya maksudkan adalah degradasi. Iman, pengharapan, kasih. Krisis juga melanda iman kita. Ini Tuhan jawab nggak ya? Ini Tuhan tolong nggak ya? Keluargaku kena COVID, didoain kok nggak sembuh-sembuh ya? Ketika bicara iman, bicara percaya. Lawan daripada percaya adalah ketidakpercayaan atau khawatir. Pengharapan. Perbedaannya apa? Putus asa. Hopeless. Kasih. Kasihnya menjadi bersyarat. Kasihnya menjadi tawar. Kasihnya menjadi kalau you beri, aku beri. Kalau you nggak beri, aku nggak lakukan apa-apa. Degradasi ini mengalami yang namanya krisis. Tapi anehnya Dr. Edwin Louis Cole, pendiri kegerakan pria sejati sedunia, dia berkata bahwa krisis itu normal. Ya betul juga bahwa corona ini kan tidak melihat mau Kristen kah, mau agama lain kah, mau pendeta kah, mau majelis kah, mau ulama atau mau tabib atau dan lain sebagainya. Nggak ada. Kepada setiap orang. Dan setiap orang sedang mengalami krisis ini. Bagaimana kita akan melewati krisis ini? Pandang kepada salib Yesus. Nah, itu yang membuat kita beda. Itu yang membuat kita beda. Perbedaan kita adalah kita punya salib Yesus, karena di salib Yesus ada Yesus. Di dalam salib Yesus itu ada kuasa yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lewat salib itu juga Petrus menulis begini, oleh karena kematian Yesus Kristus, maka oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh, bukan akan sembuh. Itu yang membuat kita hebat, karena kita memiliki Yesus. Ya, ketika kita mengalami krisis, kita pandang salib Yesus, maka cara pandang kita beda. Krisisnya bisa ada, tapi bagaimana kita mengatasinya, saya sebut dengan kalimat kreatif. Robah paradigma kita, robah cara berpikir kita. Ada memang hal-hal yang sudah biasa berjalan bertahun-tahun, tiba-tiba kita buat inovasi baru. Open mind, buka pikiran kita, terima berbagai masukan dari orang-orang yang benar, orang-orang yang bijaksana, memiliki daya cipta. Ketika kita kreatif, maka kita akan bisa berkreasi. Kita akan lakukan sesuatu. Dan yang berikutnya adalah conquerors, menjadi seorang penakluk. Saya sebenarnya ingin mau sebut dengan kata champion. Tapi saya kemudian baca Roma pasal 8, itu kan juga ada lagunya kan? Ayat 37. Tapi saya coba baca ayat 35 ya.
bahwa siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Berarti Paulus mengalami masa-masa di mana ancaman dan lain sebagainya. Tapi ayat 37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kata orang-orang yang menang itu tidak tertulis dalam Alkitab King James dengan kalimat champions, tapi tertulis dengan kata conquerors. Dilanjutkan di ayat itu berkata, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa sih kalimat ini? Kenapa sih nggak ditulis champion? Karena gini, bagi saya sangat mudah ucapkan kata champion Bapak Ibu daripada ucapkan kata conquerors ini. Saya harus cari Google Translate dan saya harus buka audionya dan saya coba dengar berulang-ulang dibantu oleh istri saya untuk saya sampaikan ini. Ternyata conquerors itu artinya menaklukkan atau mendapatkan kemenangan yang menentukan. Jadi di dalam champion itu ada namanya menaklukkan dan dikatakan begini di ayat 37. Perhatikan. Kita bukan hanya sebagai orang yang menang. Tapi ada kata ini. Kita orang yang lebih. Nah itu yang harus digarisbawahi. Karena di dalam kita melakukan conquerors itu. Ada champion di dalamnya. Ada kemenangan yang di dalamnya. Sebab apa? Sebab Dia yang telah mengasihi kita. Dalam 5 menit renungan saya ini, saya sudah menjelaskan tentang 5C. Corona, crisis, cross, kreatif, dan conquerors. Berjalan bersama-sama, lewati krisis, dengan salib Yesus Kristus, menjadi orang yang kreatif, dan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua.